Bapak Ismail Saleh SH. Beliau itu adalah ketua penasehat bonsai. Dia berhenti jadi ketua, digantikan oleh beberapa pengurus yang lain, lalu beliau penasehat, menteri ketika itu. Nah, Pak Ismail Saleh itu ikut pameran di Jepang. Salah satu tanamannya itu dapat juara di Jepang dan itu dipublikasikan secara nasional, internasional. Kita nonton di TV, pohon itu pohon wareng. Akhirnya saya sama ibunya sama jogangnya itu pergi mencari ke petitik, itu saya ingat itu tahun 80-an. Biar lulun wareng. Akhirnya saya angkat satu tanaman. Ada seorang petani di situ, nelayan atau petani di pinggir kali petitik itu. Ya lulun wareng ini, iya mami. Warna apa itu? Itu namanya sayang simbur katanya. Oh, sayang simbur ini. Akhirnya berjarak 1 bulan peresmian bendungan Penggel. Dan saya waktu itu masih jadi kepala humasnya Pemda. Di ring pertama ketika diledakkan itu dulu. Jadi Penggel itu gunung diledakkan dulu pertama kali. Berhamburanlah pohon-pohon itu. Saya ambil beberapa pohon sayang simbur itu bawa pulang dan ditanam biasa. Lalu ada kegiatan Hari Kebangkitan Nasional yang disponsori oleh Ketua Tim Penggerak PKK. Tempatnya di Peterangan. Lalu kita pameran, kita undang PBC, MBC ikut pameran, datanglah. Suruh ruangnya nih kita pakai satu karang bonsai macam ruang ini bonnet yang banyak. Kita pameran di situ. Lalu sebelum penyelenggaraan pameran itu datang Pak Ismail Saleh ke An. Kenapa dia ke Pantai An? Dulu Pantai An itu milik Menteri Kehakiman untuk diserahkan kepada Pemda menjadi aset provinsi. Nah, ada kebun kelapa dulu berhektar-hektar di sana, itu dikelola oleh Kementerian Kehakiman, diminta oleh pemerintah provinsi. Pada awalnya Pak Ismail Saleh nggak mau, ini tanah luas ini kok jadi diserahkan bulan puasa. Nah, di samping dia sebagai ketua bonsai, beliau juga ketua burung mutiara di ukuran sabung dikit ya, sama kerati itu pada perkawinan mutiara ini. Nah, dia juga ketuanya dan dia juga ketua Suiseki. Itu ceritanya. Dapat cerita dari Pak Gubernur, Pak Bupati waktu itu Pak Irham, Pak Karme dibilang, coba Pak Menteri sebentar pulang ke sini. Coba dekor apalah yang pantas di pendopo itu, saya tidak sempat bulan puasa. Hanya yang panggil Pak Haji Zaini sama Pak Haji Rathianiyate. Sama-sama sudah punya bonsai macam ruang kan. Dia bawa di pendopo. Lalu begitu selesai acara di An, datang Pak Ismail Saleh ke pendopo. Sampai di situ dia tidak lihat bonsai itu. Yang dia lihat batu-batu yang saya ambil dari Pantai Areguling. Itu Suiseki itu. Ternyata beliau tertarik kepada Suiseki itu karena dulu satu persatuannya bonsai dan Suiseki. Dan salah satu batu itu diambil oleh beliau bulat para zaman kodek ya. Tetapi dia bergaris-garis itu warna-warni. Itu dia bawa ke Jakarta. Dia telepon saya, Pak,
Bapak yang punya? Iya, iya. Bagaimana kalau kita buatkan naskahnya, bagaimana riwayat pengambilannya? Saya akan kasih nama pohon ini. Oh jangan Pak, ada bupati saya, batu ini. Jangan saya Pak, bupati saya. Kalau Bapak, saya tidak enak. Oh iya, sejak itu setiap mau bicara dengan saya, mesti ke bupati dia kan? Bayangan berembil dan dia ada kemas. Terus sekarang menteri yang menghubungi bupati itu hubungi anak kecil yang cuma hanya seorang kepala bagian rumah, komunikasi dengan menteri. Nah, sejak itu dia beri nama lah solisikinya itu namanya Kot Jakarta di waktu malam, karena dia warna-warni kan. Jadi kalau Jakarta di waktu malam kan macam memutar jiwa. Itu pertama. Lalu beliau ada naskahnya, saya masih simpan itu. Ketika dipoto oleh dari kehakiman, lalu ada naskah pernyataannya yang ingin melanjutkan itu dan akan memerintahkan ketua PPBI untuk meresmikan PPBI di sini di NTB. Ringkas cerita, datanglah dia Pak. Dulu yang jadi ketua itu adalah pemiliknya, bosnya IBM. Kalau sekarang komputer lah ya. IBM itu yang datang di sini dengan timnya membentuk bonsai di PPBI di sini, PPBI Lombok itu di sini, tempatnya di sini. Tawar menawar kami dengan Lombok Barat supaya siapa yang jadi ketua. Akhirnya orang-orang Jakarta itu meminta saya jadi ketua untuk PPBI pertama itu. Jadi langsung SK itu tidak ada seminggu terus keluar SK kita jadi terbentuk PPBI cabang Lombok namanya. Tidak ada sebulan ada pameran di Singapura. Ditelepon lah Pak Bupati supaya dari Lombok itu membawa Saing Sembur sama Loam katanya. Bayangkan barang baru tertalat kira-kira 3 bulan mau dipamerkan ke Singapura. Tapi karena Pak Ahmad Zaini dan Pak Rakyano Yata ini orang seni kan, aja kita kirim ada 5 mungkin Saing Sembur sama Loam. Nah untuk itu tolong cari apa nama latinnya. Nah kebetulan Pak Putawa yang di belakang saya ini, istri saya ini dosen di UNRAM. Dia yang membawa ke laboratorium di UNRAM. Ketemulah Saing Sembur itu dengan nama Desmodium sp. Dan Loam itu namanya Samanea sp. Nah cuma sampai sekarang kita belum pernah mengembangkan Loam itu. Sebab setiap dia berhenti, setiap dia lihat pohon Loam, Pak Ismail Saleh itu berhenti motret. Ini sudah bonsai di alam, ini sudah bonsai di alam, ini sudah bonsai di alam katanya. Tapi beberapa kali ada teman yang mencoba, belum berhasil. Jadi 2 nama itu kita yang menemukan. Ya, cuma sekarang ada Saing Sembur yang datang dari luar daerah. Apakah dia juga sama dengan Desmodium? Tapi tidak apa-apa dia kasih nama Desmodium kan. Jadi bonsai macam ruang nangking yang sama dengan Saing Sembur itu dikasih nama Desmodium. Kalau masuk lab, kadang-kadang batangnya, akarnya, apa daunnya, apa bunganya itu kan harus dilihat untuk menentukan nama latinnya. Itu mengenai terbentuknya PPBI di sini. Akhirnya ada penunjukan dari Pak Menteri itu, dia telepon gubernur NTB. Ya, jadi itu bahwa riwayatnya panjang sekali nih kalau yang cerita bahwa kita ini panjang ceritanya. Nah, mengenai tadi apa yang ditanyakan tadi mengenai kegunaan dari kartu ini adalah tadi dari